target. Masa iya godain Allah? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, dari antara kita ada gak sih yang punya target? Pasti ada dong, aku ada. Aku juga ada. Apalagi di tahun 2025 ini. Bener ya. banget. Dan proses pembaptisan itu adalah sebuah pernyataan dan penyataan Tuhan siapa Yesus itu. Dari pembelajaran orang-orang Israel zaman itu, maksud saya orang Yahudi zaman itu, mereka sudah mulai melihat tanda-tandanya. Apalagi ketika saat Yesus diperkenalkan, dia juga disambut oleh seorang nabi. Kita pasti ada fase di dalam umur kita mencoba untuk apa? Membuktikan diri kita. Yang padahal kita tidak perlu buktikan diri. Karena dari Alkitab kita sudah tahu siapa kita. Tekankan firman Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan tidak mudah, tetapi tetap hanya ikut saja kata Tuhan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gavrila dengan dua temanku, ada Aku Annelies. Dan aku Felicia. dan kami bertiga akan menemani teman-teman semuanya untuk kembali membahas pelajaran 8 buku Cornerstone kita. Sebelum itu, aku mau ingetin untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone seperti ini, kalian teman-teman bisa langsung kontak ke social media atau call center di bawah ini. Biar kita semua bisa belajar bareng-bareng. Oke. Nah, dari antara kita bertiga, pastinya dong kita udah ada yang belajar Cornerstone pelajaran Pasti dong. ke-8 ini. Nah, aku udah belajar. Aku Wah, juga. Aku juga. Judulnya apa nih? Judulnya apa? Judulnya itu target yang sulit. Oke, dari antara kita ada gak sih yang punya target? Pasti ada dong, aku ada. Aku juga ada. Apalagi di tahun 2025 ini. Bener ya. banget. Tapi dari antara kalian ada nggak sih target yang benar-benar sulit gitu yang kalian lagi proses untuk dapetin gitu? Kayak ada deh. Ada. Kayak aku ada. Tapi kalian udah tahu belum target menurut pelajaran kita ini apa? Nah, Supaya kita tahu, mendingan kita langsung aja bahas di episode Cornerstone pelajaran ke-8. Target yang sulit. Coba Nah, duluan. Bagi teman-teman yang belum punya buku bisa buka di Alkitab kita Lukas 4 ayat 1 sampai 19. Oh iya. Kayak dari aku ya. Oke. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Wow, dari ceritanya sih kita udah tahu ya. Jujur kisah ini pasti nggak asing ya Benar banget. dari kita Benar. gitu. Karena kita tuh pasti udah tahu kalau Yesus itu Itu pernah dicobain. iya Ya, selama 3 puasa. kali. Waktu dia berpuasa selama 40 hari. Wah, Sebenarnya kalau misalnya itu kejadian sekarang tuh mustahil sih. Dan puasa 40 hari. Gak makan, gak minum, itu Wow. terus dicobai iblis, dan 3 percobaan yang Iya. yang diberikan oleh iblis. Yang pertama tuh ada batu menjadi roti. benar. Terus yang kedua tuh menerima kekuasaan dunia dengan menyembah iblis. Dan yang ketiga apa? Lompat dari ketinggian, Iya, dari bukit dicobai yang oleh tinggi iblis untuk untuk- jatuh ke bawah. Hmm, Oke nih, terus apa lagi nih yang kalian dapat nih dari Apa ya? pelajaran ke-8 ini? Terus gimana Yesus merespon godaan tersebut? oh Benar, iya. gitu sih. Dan tentu Yesus itu beneran memiliki pendirian yang teguh gitu Iya, loh. pastinya menolak Teguh. godaan tersebut dengan pegangannya yaitu firman Tuhan. Iya, Ya, bener apalagi di akhir kan juga dibilang kalau dia tuh baca dari kitab Nabi Yesaya. Di situ dia bilang ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi mungkin itu alasan mengapa Yesus nggak menerima godaan iblis itu. Iya. Terus Benar. pas iblis pergi, Yesus langsung kembali ke Galilea, yang pastinya dengan kuasa Roh Kudus. Terus dia mengajar di Galilea dan Benar membuat banget. banyak umat-umat di sana Ya, kagum. tanpa memandang kastanya gitu loh. Yes, benar Nah, banget. selain di Galilea, Yesus itu juga pergi ke Nazaret, Hmm. di mana Yesus ini membaca nubuat Yesaya yang menegaskan bahwa Yesus ini diutus untuk membawakan kabar baik, Nah, membebaskan orang tertindas, dan menyatakan kasih karunia Tuhan. oke. Jadi emang perjuangan Yesus dalam berpuasa dan dicoba iblis ini sangat keren. benar. Dan pastinya tuh dia berpegang pada firman Tuhan. Itu Benar. adalah Itu yang penting ya. poinnya. Oke, pasti dari semua materi ini kita pasti udah ada pertanyaan Yes, kan? benar. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih sama pendeta yang akan membimbing kita dalam menjawab pertanyaan, Yes. sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Lukas 4 ayat 1 memberitahu kita bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dalam bahasa aslinya, kata dibawa bukan hanya berarti Yesus pergi ke tempat pencobaan sendirian. Roh Kudus tetap menyertai dia selama dia berpuasa dan menghadapi godaan dari iblis. Jadi, Yesus tidak berjuang sendiri. Roh Kudus selalu ada bersama dengan dia. Jadi adik-adik, kalian gak perlu takut ya, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan aku, kamu, dan kita semua. Hai teman-teman Cornerstone, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Jeng 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 jeng. Oke, sekarang Jadi- kayaknya ada yang baru. Ada yang baru nih, ada Wah, yang apa tuh, spesial di Spill, episode spill, ini. spill. Apa tuh? Jadi pelajaran ke-8 ini kita bareng bersama Pak Pendeta Wilson Aritona. Halo Halo, pendeta. Pak Pendeta. Halo, Pak Pendeta. Shalom, shalom. Jadi ini kayaknya kita baru kedatangan apa nih? Orang spesial
Orang seorang yang jauh. spesial. Nah, sekarang kita mau bahas pelajaran Cornerstone juga bersama pendeta. Wow. Pelajaran keberapa tadi? 8. Pelajaran ke-8. Dan judulnya target yang sulit. Terus ayat intinya berada di Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Oke, Pak Pendeta. Tadi Jadi- kami udah baca kan ya Iya, ceritanya. Pendeta. Tadi kamu udah Nah, baca. sekarang kami mau mengajukan Pertanyaan. Silakan. Karena mungkin ya video Cornerstone itu nggak afdol pendeta kalau nggak ada pertanyaan. pertanyaan. Dan tentunya pertanyaan ini berasal dari kita dan teman-teman yang menyaksikan Cornerstone di rumah. Siapa dulu nih yang mau nanya? Aku deh. Oke, Wah, Ayas. Ayas. Jadi pendeta, aku ini penasaran nih. Bagaimanakah iblis bisa tahu bahwa seseorang yang dicobai di padang gurun itu merupakan Mesias? Pertanyaan sangat baik ya. Dari mana dia bisa tahu? Iya. Tentu kita harus tahu ceritanya yang terjadi sebelum Benar. setan bertemu dengan Yes. Yesus. Yang terjadi ialah Yesus dibaptis. Dan proses pembaptisan itu adalah sebuah pernyataan dan penyataan Tuhan siapa Yesus ini. Dan tentu dari pembelajaran orang-orang Israel zaman itu, maksud saya orang Yahudi zaman itu, mereka sudah mulai melihat tanda-tandanya. Apalagi ketika saat Yesus diperkenalkan, dia juga disambut oleh seorang nabi. Siapa nabinya? Nabi siapa? Nabi Nabi terakhir dari perjanjian lama yang membantu transisi ke perjanjian baru. Nabi Yesaya. Bukan. itu nubuatannya dari Nabi Yesaya. Oke. Yang adalah juga saudaranya, Nabi siapa? Yohanes. Yohanes Pembaptis. Jadi bukan saja orang-orang Yahudi, kita juga yang adalah pembelajar, setan juga pembelajar. Dia menganalisa semua cerita dan itu tepat sekali dengan nubuatan dari Nabi Yesaya. Yesaya. Itulah dia tahu bahwa ini adalah Mesias. Oke. Oke. Ya, siapa lagi? Aku Nggak. mau nanya. Oke. Jadi kan kita tahu ya Yesus itu digodai. Iya. Terus apakah godaan yang dialami Yesus waktu di padang gurun itu mempengaruhi manusia di zaman sekarang? Wah, lebih bagus lagi nih pertanyaannya. Ini sangat relevan ya. Tentu godaan itu sangat mempengaruhi kita karena godaan yang dialami Yesus adalah 3 godaan utama yang setiap manusia pasti kalau belum akan lewati. Dan pengaruhnya ialah bahwa Yesus yang adalah Mesias, juru selamat kita, memberikan teladan. Jadi kalau ada teladan, ada apa? Ada contoh, ada model. Itu menjadi inspirasi. Jadi kita tidak usah bergantung satu sama lain, gak usah bilang si ini belum bisa, si dia belum bisa. Tetapi contoh kita siapa? Yesus. Yesus. Kalau dia bisa, maka semua orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus juga pun bisa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Kasih Pak Pen. Oke. Sama-sama. Nah, Dari aku nih. sini. Oke, Kapel. Jadi Pak Pendeta, kenapa sih iblis itu pengen banget kalau Yesus itu membuktikan bahwa dia ini adalah seorang Mesias, dia itu Allah. Ya, inilah sebuah kebutuhan manusia. Kalau kita belajar diagram kebutuhan manusia, paling tinggi dari keinginan manusia ialah self-actualization. Artinya, setiap manusia itu butuh cara untuk memenuhi atau menyatakan siapa dirinya. Tetapi padahal, kalau kita lihat, Yesus gak pernah peduli dengan siapa dia. Yang penting apanya? Misinya. Ya kan? Yang penting pelayanannya. Jadi itulah kenapa setan betul-betul membuka kepada mata kita bahwa inilah kelemahan manusia. Jadi kalau apalagi kita yang masih muda-muda ya, saya juga masih termasuk muda-muda karena duduk sama yang muda-muda. Kita pasti ada fase di dalam umur kita mencoba untuk apa? Membuktikan diri kita. Yang padahal kita tidak perlu buktikan diri. Karena dari Alkitab
kita sudah tahu siapa kita, anak-anak Tuhan. Oke, kita lanjut nih ya ke pertanyaan terakhir. Sejujurnya aku masih simpen nih satu pertanyaan Iya. pendeta. Kasih tahu ayah. Dari cara Yesus menghadapi godaan iblis, apa sih yang bisa kita pelajari pendeta? Pelajaran yang paling utama dan paling menarik yang kita harus semua bawa pulang ialah Yesus tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Yes. Tetapi dia hanya mengandalkan firman Tuhan. Ini gak gampang. Karena manusia kita selalu bersandar kepada pemikiran kita sendiri. Kita selalu bersandar kepada apa? Pengalaman kita. Ya kan, kalau orang bilang kalau sudah makan banyak garam, berarti sudah berpengalaman. Belum tentu. Firman Tuhan katakan bahwa siapapun yang belajar dari firman Tuhan akan lebih bijak daripada orang pintar sekalipun. Jadi tidak perlu banyak berargumentasi, tidak perlu banyak rasionalisasi, tidak perlu banyak ini itu. Tekankan firman Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan, tidak mudah, tetapi tetap hanya ikut saja kata firman Tuhan. Semudah itu, sesederhana itu, tetapi itu semua dimungkinkan hanya oleh karena bantuan Tuhan saja. Terima kasih pendeta Terima sudah kasih, menjawab pendeta. pertanyaan Dengan kita. sangat dipuji Tuhan. Oke, kita udah kasih pertanyaan ini. Nah, sekarang kita mau dengar respon atau pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, nama saya Valeska Ishak Pardede, kelas 10 dari Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Daniel Jose, saya kelas 10 dan berasal dari Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Tinov Nababan, saya kelas 10 dari Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Cantika Grace Lovely Sibarani, saya dari kelas 10-2, saya berasal dari SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Brenda, saya kelas 10, berasal dari sekolah Perguruan Advent Salemba. Menurut aku itu mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain, membeli baju yang sebenarnya tidak dibutuhkan, berbohong kepada orang tua, menunda-nunda mengerjakan PR, dan mengambil barang milik teman tanpa izin. Kalau misalnya mengambil barang teman tanpa izin itu kayak lebih, aku kayak, oh ini udah teman jadi kayaknya gak usah perlu kita izin deh. Kalau yang pertama adalah mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain. Yang kedua adalah sering makanan cepat saji. Ketiga, berbohong kepada orang tua. Keempat, menunda-nunda mengerjakan PR. Dan kedelapan, mengambil barang milik teman tanpa izin. Kalau bisa dijelasin yang sering makanan cepat saji, karena kalau zaman sekarang kan makanan itu kita nggak tahu apa kandungannya. Jadi menurut saya kita harus lebih berhati-hati dalam mengolah makanan. Menurut saya, mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain, membuka situs yang dilarang di internet, menunda-nunda mengerjakan PR, menyontek satu ujian di sekolah, dan mengambil barang milik teman tanpa izin. Nah, kalau yang mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain, kebanyakan remaja-remaja sekarang masih sering mengatakan kasar kepada temannya atau sesama yang lain. Menurut saya, godaan yang paling sulit itu mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain, membeli baju yang sebenarnya tidak dibutuhkan, sering makan makanan cepat saji, berbohong kepada orang tua, dan menunda-nunda pekerjaan sekolah. Kalau untuk membeli baju yang sebenarnya tidak dibutuhkan itu karena impulsif sih biasanya remaja. Ngelihat orang lain pakai pengen juga. Menurut saya yang paling susah itu menyontek saat ujian di sekolah, menunda-nunda mengerjakan PR, mengatakan kata-kata kasar kepada orang lain, berbohong kepada orang tua, dan mengambil barang milik teman tanpa izin. Dari alasan saya karena aku tuh sering pulang malam dan karena kecapean itu aku susah belajar dan merasa capek. Jadi ketika ujian mendatang aku tuh selalu kurang persiapan dan apalagi aku tuh benar-benar ingin serius, ingin dapat nilai bagus. Jadi mau tidak mau saya harus nyontek. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection.
Oke guys, jadi itu tadi pendapat teman-teman seumuran kita Ya, tentang cobaan yang bener. mereka hadapi. Oke. Sekarang Pastinya kita harus memberikan ngalamin, respon kan? juga. Oke, dari kita mau siapa mulai nih? dari siapa? Ayes. Oke, kompak banget ya nunjuk Cobaan aku apa yang barengan. pernah dialami oleh Ayes? Kalau aku sering makan junk food dan mie instan. Nah, itu salah satu godaan juga. godaan buat terbesar aku ya. juga sih. Sekarang Feli apa? Aku suka nunda-nunda ngerjain PR. Wah, Sama banget. itu mungkin godaan reels ya. Karena tuh Kayaknya deh. ada beberapa hal di luar sana tuh menurut kita tuh lebih penting. Jadi kita Iya sih. kerjain itu dulu. Ternyata PR-nya lupa dikerjain. Iya. Alhasil kerjanya di H-1. sekolah. Kalau aku kadang-kadang kerjain di sekolah itu Aku benar-benar. juga sih, kadang. Tapi Aku kita harus juga. berubah ya guys. Oke, sekarang itu tadi cobaan yang kita alami. Sekarang kita mau dengar dari pendeta. Iya. Apa Terus cobaannya? lu aja Pak Apa sih Pendeta. cobaannya? Kayaknya banyak nih. Tapi mungkin bukan karena orang kaya ya, tapi Oh. kita yakin, aku yakin kita semua juga punya kesalahan yang sama, yaitu beli sesuatu yang sebenarnya nggak diperlukan. Baju, remaja celana, banget ya. Bener-bener. Hanya karena Kadang-kadang tergoda relate aja. ya. Relate sekali. Karena Karena- mungkin FOMO kalau kata FOMO, orang iya, sekarang. bener. Dengar-dengar lihat. Pulang-pulang nggak harusnya pulang rumah, mampir dulu kan. Ini yang bahaya nih, suka mampir-mampir ini. Jadi banyak godaan. Nah, Banyak sih. Nah, karena kita udah di penghujung acara ya, sekarang kita bakal minta pendeta untuk memberikan kesimpulan tentang Kesimpulan. pelajaran Ke-8 ke-8 ini. kita. Jadi pelajaran kita sangat baik ya. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana godaan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan terkadang kita menganggap remeh. Benar. Karena mungkin kita berpikir, ya semua orang siapa sih yang gak ngalamin hal yang sama. Iya. Gak usah terlalu sempurna-sempurna banget deh. Tapi sebenarnya kalau kita lihat cerita dari Yesus, teladan Yesus, sudah sangat jelas bahwa kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, artinya bahkan dari pengalaman hidupnya awal-awal pun sudah dicontohkan, dia tidak mau tergoda, tidak mau dibawa ke dalam pencobaan. Jadi kita pun setiap pagi, setiap saat sebelum tidur, lebih baik kita mengantisipasi supaya kita jangan jatuh dalam Dosa. godaan, jatuh Godaan. dalam dosa. Jangan sudah mau diambang depan dosa baru kita berdoa. Ini kita seperti itu ya, suka menunda, mungkin nggak menunda PR, tapi kita nggak menunda hak kita atau kewajiban kita sebagai orang Kristen untuk meminta janji Tuhan, meminta firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Ya, karena kalau godaan aja bisa jadi gaya hidup, tantangan kita sebaliknya ialah menjadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Ya, artinya butuh latihan, butuh meditasi, butuh pendekatan yang berbeda. Ya, kalau kita juga belajar kan kita perlu variasi. Iya. Hal yang sama juga kita perlu lakukan untuk dapat mengikuti teladan Yesus. Oke. Makasih Pak Pendeta. Sama-sama. Makasih pendeta Terima atas kasih juga sudah kesimpulannya. diundang. Puji Tuhan. Oke, sekarang untuk menutup rangkaian diskusi kita minta Pak Pendeta untuk mendoakan pelajaran yang tadi kita bahas sama teman-teman juga di rumah. Baik, kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah gagal dalam janji-janjinya. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang indah yang kami telah pelajari. Kiranya contoh yang Yesus telah tunjukkan akan menjadi bekal kami, menjadi kekuatan kami. Di mana ketika kami dihadapkan dengan pencobaan, godaan, hal-hal yang dapat menuntut kami dalam dosa, kami tidak perlu berpegang kepada keyakinan pemikiran sendiri, tetapi kami hanya perlu berserah kepadamu Tuhan. Sehingga teladan Kristus menjadi bagian kami, perbuatan Kristus menjadi perbuatan kami, pikiran Kristus menjadi pikiran kami. Lindungi kami Tuhan, pagari kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Dan berikanlah kami Tuhan setiap hari makanan rohani, sehingga kami boleh bertumbuh dewasa dalam iman kami, sama seperti Yesus Kristus. Juga kepada setiap pemirsa, individu, semua yang menyaksikan tayangan ini, diberkati dan diberikan kuasa
menjadi anak-anak Allah yang dapat melawan godaan hanya karena mengikut Yesus. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita udah benar-benar tiba di penghujung acara. Kami harap teman-teman Cornerstone yang menonton video ini di rumah dapat menyimak dari pelajaran apa yang sudah kita bahas. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh pendeta dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Cornerstone di rumah. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.